Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Kirani di Rizka TV tentunya. Kali ini karena seharian hujan, jadi di rumah aja daripada kita duduk, mendingan kita sharing ilmu pengetahuan. Ya, seperti biasa kita akan sharing masalah opini-opini yang udah di-post di beberapa media cetak online, yang mana nanti akan kita pilih dari beberapa media online tersebut, kemudian kita bacain, kemudian kita renungi bersama, dan kita ambil hikmah dari beberapa tulisan yang sudah dipublikasi di media cetak tersebut. Sebelum menonton lebih banyak lagi video ini, alangkah lebih baiknya untuk para penonton yang udah subscribe, alhamdulillah, terima kasih atas supportnya. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nonton video-video yang berikutnya. Terima kasih. Oke, salah satu opini hari ini yaitu kita membahas masalah Olimpiade Tokyo yang bersejarah. Jadi ada beberapa atlet-atlet Indonesia yang udah masuk semifinal. Ada juga yang gugur, ada juga yang dapat medali masih perak ya. Medali perak dan masih harus berjuang untuk mendapatkan emas. Ada juga yang udah dapat piala emas juga, atlet angkat besi kalau nggak salah, perempuan. Jadi judulnya itu adalah Olimpiade Tokyo yang bersejarah, itu ditulis oleh ISHDSK yang dipublis oleh Detik News pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 9:54 WIB. Yang katanya Olimpiade Tokyo diselenggarakan tanggal 27 Juli sampai 8 Agustus 2021. Awalnya Olimpiade dijadwalkan 24 Juli sampai 9 Agustus 2020. Namun karena pandemi corona, pemerintah Jepang minta ditunda sampai tahun 2021. Jadi itulah mengapa nama Olimpiadenya adalah Olimpiade 2020, sedangkan diselenggarakannya tanggal 2021. Jadi pemerintah Jepang itu meminta untuk ditunda penyelenggaraannya karena kondisi pandemi seperti ini. Lewat perdebatan keras di antara anggota International Olympic Committee atau IOC tanggal 24 Maret 2020 lewat pemanggilan konferensi yang dilakukan antara Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden IOC Thomas Bach, dan Presiden TGOC Seiko Hashimoto Yoshiro Mori. Olimpiade Tokyo 2020 ditunda hingga 2021. Jadi setelah melakukan konferensi, mereka melakukan pertemuan, kemudian disepakatilah bahwa Olimpiade Tokyo 2020 itu diselenggarakan di 2021. Peresmian yang diberi moto United in Diversity ditandai dengan penyuluhan Caldron Tokyo 2020 oleh petenis Jepang Naomi Osaka, atlet berdarah campuran dan berkulit hitam, simbol keragaman. IOC menetapkan Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas ke-32, jadi yang ini adalah yang ke-32, sekaligus penyelenggara kedua kalinya Olimpiade. Oh, berarti Olimpiade kali ini itu adalah Olimpiade musim panas yang ke-32 sekaligus penyelenggara kedua kalinya Olimpiade. Jadi pada tahun 1964 Jepang menjadi penyelenggara Olimpiade ke-18. Jadi yang pertama itu yang ke-18, yang sekarang yang kedua itu yang ke-32 itu sama-sama di Jepang. Tanggal 10 Oktober sampai 24 Oktober 1964 diikuti 5.151 atlet atau 4.473 putra dan 678 putri dengan 163 cabang olahraga. Wah, di era modern berlangsung Olimpiade pertama kali di dunia tanggal 6 April 1896 di Athena, Yunani. Berkat upaya Pierre Baron de Coubertin, pendiri internasional IOC, setelah terhenti selama 3 abad lebih,
Waktu itu atlet yang bertanding terdiri dari negara Eropa, yaitu ada Yunani, Jepang, Prancis, dan Inggris. Hanya 9 cabang yang dipertandingkan: atletik, renang, senam, balap sepeda, gulat, hangar, menembak, angkat besi, dan tenis lapangan. Sejak itu, Olimpiade diselenggarakan 4 tahun sekali. Oh, jadi gara-gara ini nih, gara-gara si Pierre Baron de Coubertin itu pendiri internasional IOC. Ya, sedikit-sedikit, walaupun dulunya itu ada berapa tadi katanya, ada 6 kalau nggak salah ya, 6 cabang olahraga, namun sejak saat itu merupakan salah satu gebrakan diselenggarakan Olimpiade yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Nah, itu yang kita rasain sampai saat ini. Tapi walaupun seperti itu, Olimpiade olahraga itu merupakan ajang di mana negara-negara berlomba-lomba untuk menggebrakan bendera negaranya masing-masing. Jadi suatu kebanggaan jika atlet-atlet di sebuah negara itu menang, yang mana mereka akan mendapatkan prestasi juga. Itu sebuah aktivitas yang positif menurut saya, selain aktivitas-aktivitas pemuda-pemuda yang lainnya, yang nggak semua di cabang olahraga, bisa di cabang ilmu pengetahuan dan wirausaha. Yang sedang berlangsung sekarang, Olimpiade Tokyo 2020, yang amat berbeda dengan Olimpiade sebelumnya. Pertandingan berlangsung tanpa penonton, karena pandemi juga kan. Meskipun sudah diperkirakan 5 tahun lalu akan ada 7,8 juta penonton di 42 lokasi pertandingan. Sudah terjual 4,48 juta tiket. Karena tidak ada penonton, penyelenggara memperhitungkan kemungkinan kerugian sebesar 35 miliar untuk biaya tuan rumah. Jadi udah diperkirain kalau misalnya ada penontonnya yang nonton nih, pandeminya nggak ada, kabur, itu diperkirakan itu ada 7,8 juta penonton. Dan yang udah terjual tiketnya aja sekitar 4,48 juta tiket, dan sekarang tuh mereka mengalami kerugian sampai 35 miliar untuk biaya tuan rumahnya, karena kan penontonnya tuh nggak jadi nonton. Jadi uang tiketnya yang udah diperhitungkan tuh itu adalah halusinasi belaka seperti itu. Di layar televisi jelas terlihat tidak ada satu orang pun penonton hadir. Yang ada hanyalah para atlet, pelatih atlet, wasit, dan pemain cadangan. Bisa dimengerti betapa besar dana yang harus disiapkan. Jadi biasanya dana tiket itu adalah dana untuk menyokong terselenggaranya Olimpiade ini, tapi gara-gara pandemi, jadi hanya beberapa orang aja yang bisa hadir di Olimpiade itu. Salah satunya adalah pelatih atlet sendiri yang bertanding, kemudian ada wasitnya otomatis, beserta atlet cadangan. Ya mungkin atlet cadangan itu sendiri yang mensupport di lapangan ya, seperti itu. Kadang nggak ada penontonnya. Tapi nggak apa, kita kan masih bisa menontonnya lewat televisi juga. Walaupun berbeda, kita hadir di lapangan langsung, hanya di televisi aja ya mau gimana, karena pandemi juga kan nggak mungkin gara-gara itu hanya menonton itu kita harus melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jepang, kan nggak mungkin juga, karena gara kehadiran kita. Malahan Olimpiade Tokyo ini mungkin nggak terselenggara di 2021, harus terselenggaranya di 2022 kan. Rasanya akan berbeda seperti itu. Kasihan juga karena para atlet kan udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kalau udah ditunda terus, jadi semangat mereka juga bakalan down seperti itu. Berdasarkan VOS News katanya, Jepang akan menghabiskan dana sebesar 35 miliar untuk menjadi tuan rumah pertandingan, melebihi perkiraan anggaran awal 7,5 miliar. Menurut studi Oxford University Inggris, Olimpiade Tokyo adalah pertandingan musim panas yang paling mahal yang pernah ada.
Menurut Tri Purnajaya, DCM KBRI Wakepri, alokasi dana yang demikian besar bisa diatasi karena di parlemen dipermudah oleh kelompok partai mayoritas di majelis rendah atau Shungin yang dipilih langsung oleh rakyat untuk 4 tahun maupun majelis tinggi Shangin dalam jabatan 6 tahun. Jadi itu terus terselenggaranya Olimpiade 2020 ini merupakan Olimpiade termahal menurut Oxford University Inggris. Ya mungkin karena yang saya bilang tadi, tidak ada dana dari tiket yang merupakan sokongan dari untuk terselenggaranya aktivitas ini. So, jadi mereka harus mengeluarkan uang lebih seperti itu. Tapi tidak apa-apa, sampai sekarang alhamdulillah aktivitas ini terus berjalan. Kedua lembaga partai itu jelas dikuasai oleh partai LDP katanya, sehingga relatif lebih mudah mengambil keputusan. Khususnya dalam kasus Olimpiade Tokyo kali ini, semua pihak sangat memahami posisi strategis Olimpiade Tokyo 2020 bagi masa depan. Olimpiade Tokyo 2020 akan berakhir tanggal 8 Agustus, 10 hari lagi. Nggak lama lagi, jadi 10 hari lagi itu akan berakhir. Kesan yang paling terasa di antara penonton televisi di seluruh dunia, termasuk saya otomatis, adalah tidak ada penonton. Pertama kali dalam sejarah Olimpiade, para atlet harus menerima kenyataan. Mereka saling bertanding habis-habisan tanpa mendapat dukungan, kecuali tepuk tangan segelintir pemain cadangan, pelatih dan pimpinan tim yang bertanding. Sementara itu tanpa penonton, Jepang masih harus mengkalkulasi kembali upaya menutup biaya sebesar 35 miliar di atas. Wah. Kebanggaan mereka adalah dalam situasi pandemi, mereka dengan bangga menyatakan the show must go on. So, mereka pede ngomong the show must go on. Walaupun tuh mereka harus bayar 35 miliar ke atas. Dan harapan atlet tuan rumah Jepang dapat merebut paling tidak posisi nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Cina. Menurut mereka tuh, jadi mereka tuh dengan PD-nya dan berharap atlet-atlet Jepang tuh bakal menang dan paling tidak tuh paling sedikit merebut nomor ketiga ya. Nomor 3 dari negara-negara lain setelah Amerika Serikat dan Cina. Olahraga menarik karena selalu dalam setiap pertandingan akan ada yang disebut sebagai surprise katanya. Meski kali ini pertama dalam sejarah berlangsung pertandingan di semua stadion tidak dihadiri oleh seorang pun penonton kecuali pertandingan-pertandingan di luar stadion. Gitu kata Pak Ishadi SK. Ya nggak apa-apa lah, disyukuri aja. Walaupun harus membayar 35 miliar ke atas, tapi itu kontribusi Jepang yang sangat tinggi, jadi mereka bilang tuh so the show must go on katanya. Ya alhamdulillah, berarti mereka mau menyokong aktivitas-aktivitas seperti ini walaupun mereka harus mengeluarkan dana yang ekstra seperti itu. Walaupun harapan atlet-atlet mereka tuh bakalan menang, tapi kan tidak bisa dipungkiri untuk melakukan kegiatan ini itu harus ada sentilan-sentilan ekonomi seperti itulah, supaya Olimpiade 2020 ini tetap berlangsung seperti itu. Pasti mereka udah mikirin juga gimana cara Olimpiade 2020 ini bakal berlangsung. Nggak usah di stop lagi. Kalau di stop lagi tuh kita akan selenggarainnya 2021. Dan tuh pasti kalau kita bilang gitu tuh pasti ya kan kita belum memprediksi bahwa pandemi itu sekarang seperti apa. Jadi mereka tuh dengan sikap tegasnya mereka tuh oke, kita selenggarain tahun ini seperti itu.
So itulah salah satu topiknya yang video kali ini yang saya share kepada teman-teman. Mungkin dengan video tersebut, video ini tentunya teman-teman bisa mengambil hikmah seperti ketegasan pemerintah Jepang yang sangat mengapresiasi kepada atlet-atletnya agar terus bertumbuh dan bertumbuh berkembang, walaupun harapannya adalah nomor 3 bukan nomor 1. Karena mungkin mereka juga tahu mungkin nggak mampu nomor 1, jadi mereka bilangnya nomor 3. So, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe terus channel ini dan like, support channel ini dengan cara menonton sampai habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.